Perkenalkan nama saya Natasha Sainar Fadila. Saya dari kelas A, NIM saya A1R1 25011. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi. Kemudian, kami diberi tugas untuk membuat video proses mengetik di Word. Dan kami diberi contoh 4 dokumen, yaitu dokumen pertama, contohnya seperti ini ya, tentang desa wisata. Pada paragraf pertama itu, kata awalnya adalah latihan. Kata latihan ini kita Ctrl B atau kita ke bold. Kemudian pada paragraf kedua, desa wisata. Kita ke paragraf ketiga terlebih dahulu. Saya sudah mengetik pada paragraf ketiga, kemudian kita blok paragraf tersebut. Kita ke desain, layout, lalu pilih columns, dan pilih yang kedua. Kita blok lagi untuk memperbesar huruf awal dari paragraf tersebut. Kita ke insert, lalu ke teks dan pilih yang cropped. Jika sudah, kita untuk menyimpan foto ke sini, kita ke picture. Pilih yang this device. Lalu kita cari gambar yang akan kita simpan. Perkecil fotonya. Kita pilih ke position, lalu pilih yang kedua. Nah, cocokkan pada paragraf ketiga. Setelah itu kita edit yang kata desa wisatanya ini. Judul besarnya, kita ke text effect dan pilih yang warna biru. Jangan lupa kita perbesar fontnya ke 26, lalu pilih paragraf yang paling yang center. Kita masuk ke paragraf keempat. Untuk paragraf selanjutnya, kita tindis ini number untuk ada 3 komponen yang perlu diperhatikan sebelum membangun desa wisata. Yang pertama, kondisi desa sekarang. Yang kedua, keadaan masyarakat dan struktur organisasi. Yang ketiga, konsep desa wisata yang baik. Kemudian kita blok 3 komponen ini. Kita ke bold dan perbesar fontnya 15 dan ubah font ke Arial. Dan 3 komponen ini kita blok dan ubah fontnya menjadi Times New Roman. Selanjutnya,
Kita blok paragraf yang ini yang baru-baru kita ketik, lalu ubah fontnya menjadi kan sudah jadi Times New Roman. Kita pilih paragraf yang center agar ke tengah. Setelah itu kita blok lagi untuk mengecilkan spasi ketikannya. Oh, ini kita kan membuat kolom. Untuk membuat kolom itu kita ke insert dan ke tabel. Karena di tabelnya ini 3 untuk eh, ke bawah, ke samping 5, 3/6. Oke, ini untuk kolom nomor, dan yang di sebelah untuk nama desa, dan yang di sampingnya untuk wilayah. Ini nomor 1, kolom 2, 3, dan keempat desa ini memiliki wilayah yang sama, yaitu Sumatera Barat. Untuk mengosongkan kolom tersebut itu kita blok, kemudian kita ke tabel, pilih merek. Untuk dokumen pertama sudah selesai. Dokumen selanjutnya kita masuk ke dokumen kedua yang akan memberikan contoh minum teh yang seperti ini, dan kita akan membuat daftar menu minum teh dengan membuat garis. Kita terlebih dahulu ke Word, lalu ke Insert, dan kita pilih text box. Kita pilih yang simple text box. Nah, karena eh, garis kotaknya masih kecil, kita perbesar sesuai yang kita inginkan. Tapi saya akan mengikuti contoh yang diberi dosen saya. Jika kotaknya sudah jadi, kita hapus teksnya yang di dalam kotak ini, dan kita buat menu pertama, yaitu minum teh. Kita blok minum teh ini, kita pilih fontnya yang Comic Sans, dan kita pilih paragrafnya untuk yang center agar ke tengah. Tidak lupa juga kita memperbesar fontnya di 20. Jangan lupa kita kembalikan ke semula seperti tulisannya ke Times New Roman, dan ukurannya di 12. Paragraf pertama adalah cerita si wine. Karena ketiga paragraf tersebut saya sudah ketik, saya akan mengedit masing-masing setiap paragraf seperti contoh yang sudah diberikan oleh dosen. Untuk paragraf kedua, kita blok, kemudian kita pilih font yang Arial, kemudian kita pilih font yang besar, yaitu 20.
Kemudian kita ke paragraf ketiga, untuk mengubah fontnya, kita blok lagi, kemudian pilih yang Comic Sans MS. Kemudian kita blok lagi untuk paragraf kedua, untuk menyempurnakan sesuai yang dicontoh, kita mengikuti garis atas. Jika sudah, ketiga paragraf tersebut sudah memenuhi seperti yang dicontoh, kita lanjut ke daftar menunya. Yang pertama itu daftar harga makanan. Kita blok lagi daftar harga makanan ini, kemudian kita pilih font yang Arial Black. Dan jangan lupa juga memperbesar ukuran font di. Kemudian untuk tiga menunya kita pilih number dan kita tik menu pertama. Itu nasi uduk. Yang kedua, ketupat sayur. Dan yang ketiga adalah nasi kuning. Kita perkecil tulisannya menjadi sedang di nomor 12. Setelah daftar harga makanan sudah, kita lanjut ke daftar harga minuman. Untuk menyesuaikan dengan daftar harga makanan, kita blok lagi untuk harga minuman. Kemudian kita tindih yang bagian each rice indent. Nah, ini supaya serata. Dan kita menyesuaikan dengan font yang besar. Itu 20. Dan kita pilih case untuk memilih huruf kapitalnya itu setiap awal kata kan kapital. Begitu pula di harga makanan. Pilih yang kapital. Kita buat lagi daftar harga minumannya dengan versi yang berbeda. Kita pilih ke bulat, tapi kita pilih yang kotak lagi. Harga minuman yang pertama teh panas. Selanjutnya teh dingin. Selanjutnya kopi hitam dan bajigur. Untuk menyesuaikan setiap harga minuman ini, kita blok daftar harga makanan dan harga minuman. Lalu kita pilih garis yang di atas pembatasnya atas. Klik tab. Nah, karena sudah rata, kita bisa buat harga-harganya setiap makanan. Untuk nasi uduk, kita tulis rupiah 10.000. Kupat sayur seharga 12.000. Dan untuk nasi kuning seharga 15.000. Karena harga makanan sudah, kita ke daftar harga minuman lagi. Kita blok dan kita sesuaikan dengan harga makanan.
kita tap. Nah, jadi setiap daftar minuman ini kita tap agar sesuai dengan daftar harga harga makanannya, agar terlihat rapi juga. Untuk teh panas seharga 1.000, dan untuk teh dingin seharga 2.000, dan kopi hitam seharga 3.000, dan untuk bajigur di harga 5.000. Nah, itu saja untuk dokumen kedua tentang minum teh. Kemudian saya akan masuk di dokumen ketiga. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tugas dokumen yang ketiga yang akan membahas mengenai gadget dan perkembangan anak. Dan kita akan fokus ke latihan PEC, Setup, Word Art, Shapes, dan tabulasi. Untuk marginnya di top 2,5 cm, bottom 3 cm, left 3,5 cm, right 2,5 cm, dan orientasi portrait paper A4. Kemudian kita ke Word dulu, dan kita ke layout, kemudian ke margins, dan pilih yang custom margins paling bawah, dan kita sesuaikan ukuran yang diberi oleh dosen. Top 2,5 cm, left 3,5 cm, bottom 3 cm, dan right 2,5 cm. Untuk orientasinya kita pilih portrait. Kita ke paper dan pilih A4 sesuai contoh yang diberikan dosen. Lalu kita klik OK karena sudah mengatur desainnya. Paragraf pertama saya akan menulis judul besarnya itu gadget dan perkembangan anak. Kita blok paragraf tersebut dan kita ke insert. Kita ke home dulu untuk memilih ukuran fontnya. Kita ke insert. Untuk mengubah menjadi gelombang kita blok dulu paragraf tersebut, kemudian kita ke save format, dan kita ke word art style, dan pilih transform. Kita pilih yang wave. Setelah itu kita ubah warnanya menjadi warna hijau. Paragraf kedua sudah selesai, kita blok paragrafnya. Kemudian kita ke paragraf, pilih yang justify. Setelah itu kita pilih fontnya yang Comic Sans. Setelah itu kita bold. Dan kita kurangi ukurannya. Setelah itu kita tap bagian cut awalnya agar sesuai dengan contoh. Nah, karena paragraf kedua sudah selesai, kita lanjut ke paragraf ketiga.
Karena paragraf ketiga sudah selesai, maka kita blok dulu paragraf tersebut, lalu kita pilih paragraf yang justify untuk merapikannya. Kita pilih fontnya yang biasa, yaitu Arial. Kemudian kita pilih warnanya, warna merah. Kemudian kita blok paragrafnya. Setelah itu kita ke teks untuk drop it. Kemudian kita kecil tulisannya 12. Kita atur spasinya di 1,5. Kita ubah fontnya. Blok untuk kalimat pertama sampai titik. Klik underline. Kata pertamanya kita tab. Karena dokumen ketiga sudah selesai, saya akan menyimpan file ini. Untuk dokumennya kita ubah menjadi belajar 2 Maudi Ayunda. Kita ke file, kemudian save. Kita ubah nama filenya menjadi belajar 2 Maudi Ayunda. Kemudian kita save dan selesai. Selanjutnya saya akan masuk ke dokumen keempat. Selanjutnya saya akan melanjutkan dokumen keempat yang akan membahas tentang rekapitulasi nilai ulangan TPQ Nurul Huda. Di sini kami akan fokus di latihan tabel dan rumusnya. Dan ketentuannya ada dua. Yang pertama margin yang akan diubah untuk top, bottom, left, dan right-nya. Dan orientasinya portrait, yaitu paper A4. Pertama-tama kita atur dulu marginnya. Kita ke layout, dan kita ke margins. Lalu kita pilih yang custom margins. Setelah itu kita atur sesuai contoh yang diberikan oleh dosen. Topnya 2,5. Kemudian bottom 2,5. Kemudian left 2,5. Dan right 2,5. Kemudian untuk orientasinya kita pilih portrait. Dan setelah itu kita buat kotak. Terlebih dahulu kita ke insert. Kita ke design. Kalau kita pilih pack borders. Kalau kita pilih yang box. Setelah itu kita pilih garisnya.
Oke. Untuk membuat garisnya, kita ke insert, terus klik sample dan pilih line. Kemudian kita pilih ke compound type C, kita pilih sesuai yang dicontoh, dan beri warna hitam. Ini untuk memilih ketebalan garis tersebut. Nama guru, dan setelah itu kita blok untuk menjajarkan titik duanya. Nah, jika spasinya sudah diatur, kita berikan titik 2. Setelah itu, kita isi. Setelah itu kita blok, dan kita perkecil semua tulisannya. Kita pilih yang capital, H, dan kita ubah ukurannya menjadi 12. Formatnya Times New Roman. Kita ke insert, lalu kita ke tabel. Kita pilih sesuai kotak yang dicontoh. Setuju? Kita blok dulu kotaknya, terus kita pilih merge cells untuk menghapus kotak di sampingnya. Untuk kolom pertama, lengkap siswa. Kemudian di sampingnya total nilai. Saya akan membuat tabel ketujuhnya dengan cara, di sini saya akan menambahkan tabel ketujuh karena tabelnya sampai ke 6 saja. Pertama, kita ke insert row below. Nah, tabelnya sudah ada. Untuk menambahkan tabel, kita ke tabel layout dan pilih yang insert row below. Ketujuh. Kita blok semua untuk tulisannya di depan itu huruf kapital semua. Setelah kita blok, kita ke change chess dan kita pilih yang capitalize. Kemudian kita isi ini ulangan harian nilai pertama itu untuk Joko Widodo 7, nilai keduanya 6, dan nilai ketiganya itu 8.
Ketika nilai ini sudah kita ketik, kita blok lagi untuk menyesuaikan untuk nilainya rapi dan lebih ke tengah. Kita blok, kemudian kita ke paragraf untuk pilih yang center, atau kita bisa Ctrl E. Nah, sesuaikan. Di sini saya akan menghitung total nilai ulangan harian dari siswa. Dari nilai ulangan pertama, kedua, dan ketiga. Untuk menghitung nilai tersebut, saya akan menggunakan rumus yang ada di data. Kita akan mencarinya di tabel layout, kemudian in data. Kita tulis yang formula. Nah, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana caranya kita menghitung. Untuk rumus kolomnya, dari kolom ke bawah itu adalah angka, sedangkan baris ke samping adalah huruf. Contohnya ya, saya akan menjelaskan. Dari nomor ini kita menyebutkan angkanya itu angka A, B, C, D, dan E. Sedangkan untuk ke bawah itu kita hitung dari nilai ulangan hariannya, karena nilai ulangan hariannya yang akan kita hitung. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi, untuk total nilai harian 1, 2, 3 rumusnya adalah, karena saya akan menjelaskan dari sini. Ini adalah ini A, ini 1, 2, 3, jadi sini 3, sedangkan sini huruf jadi A, B, C, D, E. Jadi di sini C3, D3, dan di sini E3. Kita tekan sama dengan dulu, lalu C3 harus huruf kecil tambah D3 ditambah E3. Kemudian number formatnya, karena di sini hasilnya itu kita mencari yang bilangan, karena hasilnya itu bukan eh, persen maupun rupiah. Jadi kita klik yang 0 saja. Kita tekan OK. Nah, muncullah nilai dari rumus tersebut jadi 21. OK. Nah, muncullah hasil nilai dari Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian kita masuk di siswa ketiga. Kita akan menghitungnya seperti yang tadi sampai seterusnya. Setelah ini A, B, C, D. Sekarang kita akan menggunakan rumus kita akan menggunakan rumus 1, 2, 3, 4, 5. Mulai dari C5 sama dengan C5 ditambah D5 ditambah E5. Kemudian kita pilih number format. Ini, ya. Muncullah nilai ulangan dari Megawati sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Pak dosen. Lalu kita masuk ke nilai Abdurrahman. Sekarang kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti C6, D6, dan E6. C6 tambah kita hitung lagi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Jadi kita masuk ke Soeharto. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Sekarang 8. Yang terakhir adalah 9. Jadi ke 9 ditambah ke 9 ditambah ke 9. Oh, pantas enggak? Oke. Saya kan samakan nilai yang sudah saya hitung. Karena total nilai dari ulangan harian siswa ini sudah ada, sekarang saya akan menghitung nilai rata-rata dan saya akan eh, mengetik nilai-nilai dari siswa tersebut dari nilai max dan minnya. Untuk Joko Widodo, nilai max dan minnya itu 8 dan 6. Nah, di sini saya akan menghitung nilai rata-rata dari max dan min ini. Untuk menghitungnya, kita tinggal ke tabel layout untuk menghitung semua nilai ini. Kita menggunakan rumus data, kita tulis formula, kemudian untuk pakai cara yang lebih simpel, kita blok saja formula yang ada di sini, kemudian kita Ctrl V. Di sini ya, saya akan mengubah H9 dan I9-nya. Saya akan menghitung di mulai dari nilai max dan min ini. Anggap eh, untuk cara menghitungnya itu kita berpatokan di tabel ini, tabel ke bawah, kolom ke bawah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Maka max nilai max yang untuk menghitung nilai max Joko Widodo ada 1, 2, 3 memakai rumus A3 dan dibagi I3. Kemudian untuk gambar format kita pilih yang 0. Nah, nilai untuk Joko Widodo adalah rata-ratanya itu 7. Dan untuk Susilo Bambang Yudhoyono kita pakai rumus 1, 2, 3, 4. Jadi G4 dan I4. Oh, H4 dan I4. Kemudian karena hasil dicontoh oleh dosen itu eh, 0,00, di sini kami akan ubah di sesuai yang dicontoh. Kemudian ini nilai untuk megawati dan sekarang nilai untuk ini nilai untuk Susilo Bambang Yudhoyono. Sekarang kita menghitung nilai megawati. Sekarang saya akan menghitung nilai Abdurrahman Wahid. Dan untuk rumusnya kita akan hitung mulai dari nilai sini A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi H6, I6. Dan sekarang saya akan menghitung untuk Bahrudin Yusuf. Karena tadi itu rumusnya H6, sekarang
Kita pakai rumus H7I7. Sekarang saya akan menghitung nilai Soeharto. Karena tadi rumusnya adalah H H7I7, sekarang saya menggunakan H8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian saya akan menghitung nilai terakhir oleh Soekarno. Inilah hasil nilai rata-rata dari max dan min, dan inilah total nilai yang sudah saya hitung dari rumus yang saya jelaskan tadi. Karena tabelnya sudah selesai, sekarang saya akan untuk dokumen keempat ini sudah selesai. Kemudian saya akan menyimpan file ini dengan nama belajar 3 Maudi Ayunda. Saya Ctrl S, lalu saya eh, mengubah nama filenya jadi belajar 3 Maudi Ayunda. Lalu save. Jika ada kesalahan dalam mengetik dan mungkin ada kekurangan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.